Selamat pagi. Mari sebelum kita menelaah firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala hal yang telah Tuhan lakukan bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap masalah yang boleh terjadi dalam hidup kami. Bahkan dalam hidup seluruh keluarga besar Gereja Yesus Kristus. Setahun lebih kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Namun kami terus ingin mempelajari firman-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mohon pimpinan-Mu, agar kiranya Tuhan menolong kami, membuka pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu. Kemudian kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kitab Yosua dimulai dengan satu kalimat. Hambaku Musa telah mati. Oleh sebab itu bersiaplah. Bersiaplah menyeberangi sungai Yordan dan taklukkan tanah Kanaan. Nah, sebelum Musa mati, ia telah membawa Yosua ke hadapan imam besar Eliezer dan seluruh jemaat Israel. Kemudian Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua dan dikatakan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Mulai saat itu, Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Namun dalam pikiran saya ada satu hal yang aneh. Di antara 600.000 pria Israel yang bisa berperang, kenapa Tuhan memilih Yosua? Dan saya merasa Allah tidak salah pilih. Yosua dipilih karena Yosua paling dekat dengan Musa. Yosua adalah ajudannya Musa. Yang kemana-mana Musa pergi, Yosua selalu ikut. Yosua juga pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Misalnya saja dalam peperangan di Rafidim. Ketika Yosua memimpin tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Amalek. Dan mereka beroleh kemenangan. Namun di dalam Yosua pasal 1, 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Ada tanda tanya, kenapa Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Agak aneh. Namun sebagai manusia, saya mengerti bagaimana Yosua agak sedikit cemas ataupun khawatir. Bahkan dia tidak percaya diri untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya banyak itu. Lebih dari 2 juta orang. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu dalam bahasa Ibraninya, we'emas. We'emas dari kata dasar amets. Yaitu berarti Yosua harus berdiri di atas kaki sendiri, harus teguh di atas kakinya sendiri dan berani. Dan harus berani. Memang Yosua berani, tetapi dia masih belum teguh. Itu sebabnya Allah terus mengatakan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tawar hati itu cemas. Kenapa kira-kira Allah terus menerus menyatakan itu kepada Yosua? Saya bisa mengerti. Pada waktu mereka di padang gurun, memang dia pernah memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Amalek. Namun hanya sekali itu saja. Selebihnya tidak. Selebihnya Musa yang menjadi pemimpin. Kemudian ketika mereka mengalahkan Amalek pun, Amalek tidak punya teritori. Maksudnya begini, bukannya bangsa Israel yang menyerang Amalek di negeri mereka sendiri, bukan begitu. Tapi orang Amalek yang menyerang mereka. Tapi kali ini mereka harus menyeberangi sungai Yordan dan harus berperang dengan bangsa-bangsa yang punya teritori. Kotanya berkubu atau berbenteng yang kuat seperti Yeriko dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat Yosua cemas. Hal yang lain,
Musa itu seorang pemimpin besar, dipilih oleh Allah sendiri. Kehebatan Musa, Yosua menyaksikan itu. Laut Tebero terbelah menjadi dua. Gunung batu dipukul dan mengeluarkan air. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Musa dengan tongkatnya itu. Sementara Yosua hanyalah seorang hamba yang melayani Musa. Dan Allah tahu hal ini. Itu sebabnya dia terus mengingatkan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Lalu Allah juga memberi janji yang pasti kepada Yosua. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 5, itu jelas sekali Allah berkata seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji yang sangat tegas. Jadi secara pribadi, Allah berjanji kepada Yosua bahwa Allah akan menyertai Yosua dan Allah tidak akan meninggalkan Yosua. Dan musuhnya tidak akan tahan menghadapi Yosua. Itu janji Allah yang menguatkan. Kemudian di dalam Yosua pasal 3 ayat 7 dikatakan demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kembali lagi bahwa Allah akan membuat Yosua, nama Yosua besar di mata seluruh orang Israel. Dan dia akan menyertai Yosua. Janji itu diulangi lagi di dalam pasal 4 ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Nama Yosua menjadi terkenal, menjadi besar, dan bangsa Israel takut dalam arti menghormati Yosua seperti mereka menghormati Musa. Nah, ini janji yang sangat tegas daripada Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, dalam pasal 5 Allah menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Kalau Allah menampakkan diri dan orang di mana dia menampakkan diri itu tidak mati, berarti Allah menjelma menjadi seorang manusia. Dalam istilah teologianya adalah teofani, atau lebih tepatnya kristofani. Para teolog setuju bahwa panglima bala tentara Tuhan adalah Yesus sendiri. Dalam perjanjian lama tidak ada kata Yesus ataupun kata Kristus. Tetapi kalau kita teliti dalam firman Tuhan, di dalam kitab perjanjian lama, kalau seorang malaikat Tuhan mendatangi umatnya atau mendatangi seseorang, mengatasnamakan dirinya Allah, atau malaikat Tuhan itu datang, kemudian membawa firman Tuhan, atau menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang, dan malaikat itu ditulis, Alkitab LAI ditulis dengan huruf besar M, MM-nya besar, malaikat, itu berarti kristofani ataupun teofani. Ada contohnya ketika malaikat dengan huruf besar M itu mendatangi Manoah. Manoah itu orang tuanya Simpson. Manoah berkata, waduh aku mati ini, kan aku melihat Allah. Tetapi Manoah tidak mati. Selain Manoah ada Gideon misalnya. Gideon juga ditemui oleh malaikat Tuhan dan malaikatnya huruf besar M. Itu juga teofani. Allah dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia. Gideon tidak mati. Sementara orang yang melihat Allah pastilah mati. Alkitab mengatakan seperti itu. Pernah Musa berkata kepada Allah, Tuhan, aku pengen sekali melihat wajahmu. Lalu Allah berkata, wah itu sulit Musa, sebab engkau akan mati. Tapi beginilah, kamu berdirilah di satu celuk
Celuk jadi batu seperti ada celukan gitu. Lalu Musa berdiri di situ, ya, sehingga dia tidak bisa melihat kiri kanan. Terus Allah berkata, aku akan jalan di depanmu. Depanmu. Sehingga Musa hanya melihat bagian belakang Allah. Tapi wajah tidak. Meskipun dalam Alkitab juga disebutkan kepada hambaku Musa, aku berbicara berhadapan muka. Tetapi saya yakin bukan berhadapan muka lalu Allah tampak dan Musa tampak wajah Allah. Bukan seperti itu. Bisa saja wajah Allah seperti terang matahari sehingga mata Musa silau tidak bisa melihat wajah Allah itu kayak apa sih. Karena Allah Maha Kudus. Tetapi Allah bisa menampakkan diri dalam wujud manusia. Dalam hal Yosua, Allah menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dan saya yakin seterusnya pada waktu Musa mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan, Allah ataupun panglima bala tentara Tuhan ini menyertai, memberikan strategi-strategi. Kalau kita lihat juga, Allah selalu muncul di hadapan Yosua setiap sebelum Yosua mengadakan peperangan. Contohnya saja dalam Fatsal 6, Yosua mengalahkan Yeriko, Allah berfirman. Berarti Allah menampakkan diri. Saya yakin Allah menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan tadi. Ataupun ya mungkin Allah berfirman itu ya secara audible, memberikan strategi-strategi, memberikan aturan-aturan dalam penyerangan Yeriko itu. Dan kemudian Yeriko dikalahkan. Tetapi anehnya ketika Yosua menyerang Ai, Yosua tidak menunggu kehadiran Tuhan. Dia langsung aja atur pasukan dan lain sebagainya. Lalu mereka kalah. Ini menyebabkan Yosua sangat sedih. Yosua tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Yosua juga manusia biasa. Bisa saja dia lupa. Bisa saja dia kurang sabar. Atau bahkan dia takabur. Atau sedikit sombong dan menyepelekan. Kalau kita lihat, Yosua hanya memilih 3.000 orang saja. 3.000 orang tentara untuk mengarahkan Ai. Menganggap sepele. Dan Ai kalah. Memang dalam cerita dikatakan bahwa tentara Israel kalah melawan Ai karena dosa satu orang. Itu seperti halnya karena nila setitik, maka rusaklah susu sebelanga. Nah sekarang kita mulai mempelajari Yosua pasal 8. Ada beberapa hal yang saya bisa ambil dari Yosua pasal 8 itu. Yang pertama, Yosua Shema. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan panglima bala tentara Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan atau Yahweh. Bagaimana perintahnya. Mari kita lihat dalam pasal 8 ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Lihat, Allah kembali menampakkan diri kepada Yosua. Atau paling tidak Allah hadir dan kemudian berfirman kepada Yosua. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kemudian lagi disebutkan di situ. Jangan takut dan jangan tawar hati. Bawalah seluruh tentara. Lihat, bawalah seluruh tentara. Dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai. Rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Ayat 1 dan 2 jelas. Allah akan menyertai Yosua. Dan Yosua akan memenangkan perang melawan Ai kali ini. Tapi dikatakan di situ, bawalah seluruh tentara. Bawalah seluruh tentara. Jadi Yosua Shema. Nah tidak mudah orang Shema kepada Tuhan. Enggak sembarangan.
Bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan yang tidak audible pada saat ini? Saya yakin-yakinnya, menurut pengalaman saya, Allah tidak berbicara kepada saya yang terdengar di telinga gitu, secara audible. Hai kamu ke sana, hai kamu jangan begitu, jangan begini. Enggak. Kalau saya di satu ruangan kemudian ada suara seperti itu, saya malah akan bingung, saya mungkin malah akan ketakutan. Bukan. Saya sedikit singgung mengenai Shema ini. Di Alkitab Perjanjian Lama sering banget kita dengar akan kata Shema. Shema Israel. Ya, dengarlah Israel. Karena apa? Firman Tuhan jumlahnya sedikit, hanya satu mungkin. Kemudian disalin. Itu pun baru kitab Perjanjian Lama, baru kitab Taurat, dan itu dituliskan di kulit binatang. Entah berapa puluh binatang yang harus dibantai, harus disembelih untuk kulitnya diambil untuk menuliskan Alkitab. Oleh sebab itu Alkitab dibacakan oleh seorang pemimpin, makanya pemimpinnya akan berkata, Shema Israel, dengarkanlah Israel. Tetapi dalam masa kini, ya, Allah berbicara, tetap Allah masih berfirman. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab, udah jarang sekali, ya, ataupun jarang sekali ada orang mempunyai pengalaman mendengar suara Tuhan secara audible. Karena firman Tuhan sudah lengkap. Tetapi Allah memang benar masih berbicara sampai saat ini. Oleh sebab itu kita perlu Shema kepada Tuhan. Nah, kenapa ada orang-orang tertentu yang bisa mendengar suara Tuhan dengan demikian jelas, meskipun tidak audible? Pertama, orang itu harus berpengalaman dengan Tuhan. Kedua, orang itu harus mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Saya menikah dengan Linda sudah 33 tahun. Nanti Maret ini 33 tahun. Kalau saya habis mandi telanjang dada begitu, ya, berkeringat. Lalu saya hanya kasih selembar tisu kepada Linda. Linda tahu. Kalau dia ambil tisu itu lalu dilapkan di mana saya nggak bisa ngelapin diri sendiri, yaitu di punggung. Ya. Kadang-kadang hari demikian panas sampai habis mandi pun berkeringat. Kenapa? Karena kami sudah 33 tahun berpengalaman. Kami hidup apalagi selama pandemi ini 1 tahun selalu berdua. Jadi hubungan kami sangat dekat. Nah, Allah pun demikian. Allah hanya akan berbicara kepada orang-orang yang dekat dengan Dia, yang berpengalaman dengan Dia. Dan itulah Yosua, berpengalaman dan Tuhan. Yosua juga mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia belajar dari pengalaman. Dia tidak segan belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Dia tidak segan belajar dari pengalaman-pengalaman yang dia sudah alami. Contohnya saja di dalam Fatsal 2, ketika Yosua mengirim 2 pengintai dari kota Sitim mengintai Yeriko secara diam-diam, secara rahasia mengutus 2 orang itu dari Sitim ke Yeriko untuk mengintai Yeriko. Karena dia berpengalaman, dia belajar dari pengalaman ketika dia dan teman-temannya ada 12 orang. Ya, wakil dari setiap suku diutus oleh Musa untuk mengintai keadaan Kanaan selama 40 hari. Ketika mereka diutus itu, semua bangsa Israel tahu. Karena setiap suku diambil satu, dipilih satu, kemudian 12 suku, ya, jadi 12 orang mewakili 12 suku pergi ke Kanaan. Semua orang tahu. Kemudian ketika 40 hari sesudah itu mereka memberikan laporan. Lihat laporannya. 10 orang memberikan laporan yang menakutkan. Ditambah-tambahi, dikasih bumbu.
Ya, sementara dua orang, Kaleb dan Yosua, ya, memberikan laporan yang positif bahwa kita bisa mengalahkan Kanaan. Tapi apakah didengar oleh bangsa Israel? Enggak. Mereka lebih mendengar 10 orang yang memberikan laporan negatif. Nah, saya dibesarkan di gereja baptis. Gereja baptis itu terkenal dengan rapat urusan gereja. Ada pameo yang mengatakan, ya, itu dari hamba Tuhan baptis, orang baptis itu kalau kumpul rapat, 5 orang rapat, suaranya 7. Ini yang membuat bingung, yang membuat orang menjadi buyar dalam hal memikirkan hal-hal yang untuk kemajuan gereja. Karena suaranya terlalu banyak. Dan Yosua berpengalaman dengan hal ini. Yosua belajar dari pengalaman ini. Makanya dia tidak utus secara terbuka. Dan dia hanya utus 2 orang. Dan ketika 2 orang itu memberikan laporan secara positif. Bahwa orang-orang Yeriko sudah takut kepada Israel. Kepada tentaranya Allah. Maka Yeriko dikalahkan. Di dalam pasal 8, Yosua kembali belajar dari pengalaman. Pada pasal 7 dia terlalu takabur dengan menganggap enteng. Ai mah kota kecil, 3.000 orang juga cukup. Hancur. Tapi kali ini tidak. Allah berkata, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Saya tidak mengerti secara pasti berapa orang yang diutus atau berapa orang yang dipilih, berapa tentara yang disiapkan oleh Yosua. Memang Alkitab yang mengatakan ada 30.000, 10 kali lipat dari yang pertama. 10 kali lipat dari pasal 7. Pasal 7 hanya kirim 3.000 orang, tapi kali ini 30.000 orang dikirim dan 30 orang ini disuruh sembunyi di belakang kota Ai. Kota Ai dan kota Betel, ya, itu jaraknya hanya sekitar 10 kilo. Sementara bangsa Israel berkemah di Gilgal. Ke 30.000 orang tadi disuruh sembunyi di antara 2 kota itu. Sebenarnya itu tempat yang sama ketika Abraham berkemah. Kalau kita baca di Kejadian pasal 12. Logikanya adalah kalau ini Ai dan ini Betel, kemudian tentaranya 30.000 suruh sembunyi di antara Ai dan Betel, maka Ai itu berarti pintu gerbangnya adalah di sini. Lalu tentara Yosua yang di sebelah timur Ai, jumlahnya kita tidak tahu. Allah berkata, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Itu berarti jumlah tentara yang dipimpin oleh Yosua secara pribadi itu banyak jumlahnya. Ini strategi yang luar biasa. Dan saya yakin Panglima Bala Tentara Tuhan yang mengatur strategi itu bersama Yosua. Ai dan Betel itu merupakan dua negara yang bersekutu. Jadi tentara Ai bersekutu juga dengan tentara Betel. Itu sebabnya 30.000 orang disuruh bersembunyi di situ untuk memotong jalannya tentara Betel, ya, supaya tidak bergabung dengan tentara Ai. Yosua dengan jumlah tentara yang lebih besar, mereka berjalan ke arah utara, kemudian berkemah di sana. Dan antara perkemahan Yosua dengan kota Ai ada satu lembah. Nah, ketika pagi-pagi Raja Ai melihat hal itu, dia pun siapkan tentara Ai untuk berhadap-hadapan dan mengadakan perang dengan Israel. Dia tidak tahu kalau ada 30.000 bersembunyi di belakang kota. Disinilah Raja Ai takabur. Kemarin dia memperoleh kemenangan di pasal 7. Dalam pikirannya Israel akan kalah. Terjadi peperangan berkecamuk. Lalu Yosua dan tentaranya pula kalah dan melarikan diri ke arah padang gurun. Jadi bangsa Ai udah melewati lembah. Tapi tiba-tiba tentara Yosua berbalik arah, ya, tentara yang besar itu, dan menyerang, ya, berhadapan dengan Ai.
Ai keteteran. Sementara semua tentara keluar, tentara Ai, pasal 8 ayat 17. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Jadi seluruh kota keluar, seluruh laki-laki ya yang bisa perang keluar, baik dari Ai dan Betel. Mereka keluar semua mengejar tentara Israel yang dipimpin Yosua. Keadaan kota kosong. Lalu 5.000 atau 30.000 orang itu menyerbu Ai, masuk ke kota Ai, dan membunuh semua orang yang ada di situ, kemudian membakar kotanya. Kota dikuasai. Ketika asap mengepul, mereka menoleh ke belakang melihat kota mereka sudah terbakar, mereka bingung. Mereka kembali ke kota Ai, tetapi dari kota Ai keluar tentara yang banyak, entah 5.000 atau 30.000. Sehingga mereka tergencet di tengah dan mereka mati semua. Kita lihat ayat 21. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap, mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang ini semuanya tewas oleh mata pedang, sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Ayat 25, jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 12.000 orang. Ada 12.000 orang, semua orang Ai. Nah, saya nggak tahu kalau kita pergi ke Israel sana apakah kota Ai masih ada. Tetapi dalam peta kota Ai sudah nggak ada. Strategi Yosua luar biasa. Saya yakin ini atas pertolongan dari Panglima Bala Tentara Tuhan. Bagian tengah dulu dikalahkan, sehingga bagian utara dan bagian selatan tidak bisa bergabung. Jadi masing-masing sendiri-sendiri karena tengahnya sudah dikuasai oleh Israel. Baru sesudah itu bagian selatan dan kemudian bagian utara. Kalau kita lihat Yosua pasal 10 ayat 8, kembali Allah berfirman dan menyerahkan kota-kota di selatan kepada Yosua. Lalu 11 ayat 6, kembali Allah menampakkan diri, ya, berfirman kepada Yosua dan mengalahkan bagian utara. Ya, paling tidak 4 kali Allah menampakkan diri dan berfirman kepada Yosua. Luar biasa sekali. Itulah strategi dari Panglima Bala Tentara Tuhan bersama Yosua tentunya. Itu yang ketiga. Jadi pertama Shema, itu dengar dan kemudian taat karena Yosua berpengalaman dengan Tuhan dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Dia tidak menganggap enteng lagi. Kalau pasal 7 dia hanya kirim 3.000 orang, 3.000 tentara. Tapi kali ini pasal 8 dia mengutus 30.000 orang tentara dan tentara besar lainnya yang dia pimpin. Jumlahnya ratusan ribu, saya yakin itu. Jadi Shema, belajar dari pengalaman, pengaturan strategi. Yang keempat, berbakti kepada Tuhan. Ini yang penting. Yang terakhir, mereka berbakti kepada Tuhan. Kemenangan tidak membuat mereka sombong, tapi kemenangan mengingatkan mereka bahwa ini semua karena penyertaan Tuhan. Kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini, saudara masih hidup dan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, semata-mata
karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Waktu COVID mulai melanda Indonesia, saya berpikir secara naif. Yang mati itu pasti kalaupun orang-orang Kristen yang nggak beriman, orang Kristen KTP, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lah. Tetapi seiring perjalanan waktu, mulai ada satu orang yang saya kenal meninggal karena COVID. Lalu ada 10 orang yang saya kenal meninggal karena COVID. 50 orang yang saya kenal dan saya tahu persis bahwa sebagian besar dari 50 orang itu adalah hamba-hambanya yang setia, anak-anaknya yang setia kepada Tuhan, yang melayani Tuhan. Mereka kena COVID. Satu orang yang saya kenal baik, seorang ama-ama, dia meninggal karena COVID. Dari 50 orang itu ada satu orang yang meninggal. Yang terakhir ada seorang dokter, dia mantan murid saya. Dia menjadi wakil direktur Rumah Sakit Baptis Kediri. Dia menderita COVID dan dalam waktu seminggu dia mati. Meskipun dia dirawat dengan perawatan yang VIP. Karena dia wakil direktur. Saya sangat terpukul ketika dokter ini meninggal. Namanya Arnold Surawara. Saya ngajar dia di kelas 5 dan 6 SD. Hubungan kami baik. Dia sangat perhatian kepada mantan-mantan gurunya. Waktu dia dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami para hamba Tuhan berdoa setiap malam jam 7 sampai 10. Ada sekitar 130-an orang berdoa bersama-sama demi kesembuhan Arnold. Tapi Tuhan berkata lain, sangat terpukul. Jadi kalau hari ini saya masih bisa berdiri dan saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, semata-mata karena penyertaan Tuhan. Semata-mata karena belas kasihan Tuhan kita masih ada dan masih hidup. Oleh sebab itu kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Yosua ingat, kalau dia menang perang melawan Ai, bukan berarti dia mumpuni, bukan berarti dia hebat, bukan. Tapi semata-mata karena Tuhan yang menyertai. Dan dia ingatkan bangsa Israel untuk mengucap syukur, berbakti kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 30, pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Di dalam perjanjian lama, kalau seorang mendirikan mezbah, itu berarti mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Mezbah yang dibuat oleh Yosua tidak dari batu pahatan. Karena batu pahatan atau totem pole itu adalah penyembahan berhala. Dari batu yang utuh ditumpuk-tumpuk oleh Yosua, baik oleh Musa ataupun oleh Abraham, semua seperti itu. Tidak ada yang ditatah-tatah, ya, dengan tatah supaya bagus kelihatannya. Enggak, ditumpuk-tumpuk, kemudian dicat putih. Ya, ini menurut kebiasaan dicat putih, lalu dituliskanlah hukum Musa. Nah, saya yakin itu mezbah seberapa besarnya pun nggak akan memuat kalau telah untuk dituliskan hukum Musa yang jumlahnya banyak sekali. Ya, ada 613. Bukan, saya yakin itu 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Uruskanlah hari Sabat, jangan membunuh, hormatilah orang tuamu dan sebagainya. Ada 10 hukum ditulis di situ. Di Gunung Ebal, ya, atau di lembah Ebal itu mereka berkumpul. Lalu diucapkanlah berkat dan kutuk. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 29 itu sudah ditetapkan oleh Musa bahwa mereka dalam ibadah itu mereka harus dibagi menjadi 2 kelompok. Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, Benyamin berdiri di atas gunung Gerisim. Kemudian Ruben, Gad, Asyir, Zebulon, dan Naftali berdiri di atas gunung Ebal. Jadi antara Gerisim dan gunung Ebal ada lembah. Ya, jarak antara Gerisim dan gunung Ebal
1,6 kilometer lah kira-kira. Dan lembah itu seperti amphitheater atau teater yang terbuka begitu. Suara yang dikumandangkan dari diteriakkan dari Gunung Ebal ya, akan melewati lembah ini dan gaungnya sampai ke Gerizim. Demikian juga suara dari Gerizim itu menggaung sampai ke Ebal. Nah, suku-suku yang saya sebutkan tadi yang berdiri di Gunung Gerizim ya, dia harus mengucapkan kata-kata berkat. Ya, saya tidak panjang lebar itu, tetapi kita bisa baca di dalam pasal 28 ayat 1 sampai 46. Ada ucapan-ucapan berkat dan ada ucapan kutuk. Nah, ini upacaranya ya. Ada 6 suku di Gunung Gerizim mengatakan kata-kata berkat. Lalu orang-orang yang di Gunung Ebal, setiap kalimat berkat itu, lalu orang yang di Gunung Ebal harus mengatakan amin. Jemaat yang banyak jumlahnya itu, ya, ratusan ribu. Orang-orang yang berdiri di Gerizim dan orang-orang yang berdiri di Ebal. Suaranya riuh, tapi bersatu dan terdengar ucapan berkatnya. Tapi intinya begini, Allah mengingatkan kepada mereka bahwa kalau mereka setia kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya, mentaati semua larangan, maka berkat akan turun ke atas Israel. Tetapi kalau mereka mulai ingkar janji, tidak setia kepada Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka kutuk akan menghampiri mereka. Yosua mengingatkan hal ini. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita taat kepada firman Tuhan? Apakah kita setia kepada firman Tuhan? Apakah kita mendengarkan perintah Tuhan dengan baik dan melakukannya? Kitab Injil mengatakan bahwa seorang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia sebagai seorang yang bodoh, mendirikan rumahnya di atas dasar pasir, di atas dasar yang tidak kokoh. Pasir bisa macam-macam, bisa ilmu pengetahuan, bisa uang dan lain sebagainya, kekayaan. Dan sebentar saja dasar seperti itu tidak kuat, maka rumah rubuh. Orang bodoh. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian mentaatinya, melakukannya, dia adalah seorang bijaksana, seorang yang pintar, yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang yang kokoh, batu karang Yesus Kristus. Bangunan kehidupannya akan langgeng. Waktu prahara menimpa rumah itu, prahara menimpa kehidupan kita, maka kita akan tetap berdiri teguh. Saudara mau pilih mana? Mau taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan? Mau setia kepada Tuhan atau mau acuh tak acuh terhadap Tuhan? Setia melayani atau tidak melayani sama sekali? Saudara mau berbakti kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah yang benar, atau Allah yang tidak benar, Allah palsu? Mana yang akan saudara pilih? Yosua sudah mengingatkan, ada perkataan kutuk, ada perkataan berkat. Mau pilih berkat atau milih kutuk? Terserah saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah membicarakan firman Tuhan ini. Rahasia dari kebenaran firman-Mu di dalam Yosua pasal 8. Kami mohon Tuhan menggelitik hati kami masing-masing, supaya kami sadar bahwa Engkaulah benar-benar Allah yang patut disembah. Engkau Allah
yang terbukti adalah Allah Immanuel yang menyertai kami selama setahun ini Tuhan. Pada waktu prahara besar ini muncul, di mana selama setahun Tuhan kami tidak bisa berbakti di rumah Tuhan, tetapi kami berbakti di rumah kami masing-masing. Tetapi itulah keadaan kami. Kami rindu Tuhan untuk kembali bisa berbakti bersama-sama. Di mana kami mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kami bertatap muka dengan orang-orang yang kami kasihi, sesama anggota gereja Tuhan, sesama jemaat gereja GYK ini Tuhan. Kami ingin sekali bertegur sapa. Kami ingin sekali Tuhan untuk berbakti bersama-sama, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan beramah tamah dengan sesama anggota gereja yang lain. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon agar Tuhan berkenan menghentikan wabah ini Tuhan, pandemi ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, karena perkara kecil bagi Engkau untuk menghentikan pandemi ini. Kalau pandemi ini berjalan kurang lebih setahun ini Tuhan, kami tahu pasti ada rencana Tuhan yang tersembunyi yang kami tidak ketahui. Dan rencana Tuhan itu tentulah baik bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Karena terbukti Tuhan, melalui pengalaman kami, bahwa Engkau benar-benar Allah Immanuel, yaitu Allah yang selalu menyertai. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Di dalam pandemi ini, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu masa yang menakutkan ini, ataupun pada masa-masa normal lainnya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Kami yang sering meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau masih setia menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di hati kami masing-masing. Bersemai, lalu berbuah, dan buahnya tetap. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.